Masa depan cerah menanti kalian. Sekarang, cita-cita dan mimpi kamu akan kami realisasikan bersama. Hanya di The Light, kalian dapat menjadi agen perubahan yang sesungguhnya. Welcome to The Light. Hola, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film Indonesia berjudul A World Without. Film ini disutradarai oleh Nia Dinata yang dulu membuat salah satu film terkeren di Indonesia berjudul Arisan. Film A World Without ini berlatar tahun 2030, 10 tahun setelah dunia mengalami pandemi. Saat ini, dunia telah dipenuhi sampah plastik, angka kematian tinggi, tapi angka kelahiran rendah. Jadi kalau menurut film ini, Indonesia tak akan mengalami bonus demografi yang selama ini digaungkan pemerintah. Lupakan semua itu. Remaja di tahun 2030 itu masih sama kayak remaja sekarang. Punya couple goals. Dan yang menjadi couple goals mereka itu adalah pasangan Ali dan Sofia Khan. Pasangan ini gak ada hubungannya ya sama Sarukan. Para remaja yang ingin seperti Ali dan Sofia pun akhirnya mendaftar untuk ikut The Light. Di The Light, para remaja ini akan diajarkan bagaimana mengurus keluarga dan mencari uang. Dan nanti setelah berusia 17 tahun, para remaja itu akan dipasangkan melalui algoritma Tinder versi Alikan dan lalu dinikahkan. Tak hanya dinikahkan, tapi juga mereka dikasih apartemen dan juga usaha yang bisa dikerjakan. Jadi para suami gak perlu takut kalau nikah muda istrinya bakal jualan cireng. Minimal jualan produk keluaran dari The Light inilah. Oh iya, The Light ini tuh juga punya produk kecantikan yang diberi nama Sofia. Produknya cukup menjadi market leader di kalangan remaja wanita. Selain itu, mereka juga jualan produk-produk pertanian. Sistem yang dibuat sama The Light ini cukup bagus. Win-win solution. Yang nikah dikasih apartemen. Terus mereka juga jadi agen penjualan produk-produk The Light. Ada 3 remaja putri yang sebentar lagi berusia 17 tahun. Mereka adalah Salina, Ulfa, dan Tara. Salina ini nggak punya figur ayah di hidupnya, sedangkan Ulfa belum pernah pacaran, dan Tara ini yang paling nakal dan pemberani di antara mereka. Mereka pun pergi ke The Light, naik bus pariwisata. Duduknya rapat-rapat, soalnya pandemi udah lewat, nggak perlu pakai masker juga. Dan sampailah mereka di asrama The Light. Disambut mereka sama pasangan Ali dan Sofia Khan. Tapi di sini duduknya harus ada jarak. Jadi selang-seling. Bangkunya dikasih tanda silang. Kenapa nggak dari pas naik bus ya? Duduknya selang-seling sekalian. Aneh banget. Di The Light, maksimal mereka berada 1 tahun di sana sebelum akhirnya dinikahkan. Berarti yang terpilih di The Light ini usianya rata-rata 16 tahun semua. Setiap remaja di sana, selama nunggu setahun itu, boleh memilih pekerjaan apa yang akan dilakukan. Salina memilih menjadi konten kreator. Ulfa belajar jualan, sedangkan Tara belajar produk kecantikan Sofia. Saat di The Light ini, Salina bertemu dengan Hafiz dan keduanya jatuh cinta. Mereka yakin banget bakalan dianggap cocok sama alat Tinder punya Alikan. Tapi ternyata, buah jatuh jauh dari pohonnya. Hafiz malah dijodohkan sama Ulfa. Nilai kecocokan mereka sangat tinggi. Ulfa sih terima-terima aja, tapi Hafiz mau nolak gak bisa. Dan akhirnya, kayak kerbau dicucuk hidungnya. Salina juga tak berani menentang. Meski gak cinta, namanya udah nikah dan tinggal bareng, isi juga kandungan Ulfa dengan benihnya Hafiz. Tara juga akhirnya menikah. Dia dijodohkan dengan orang luar dari The Light. Dia dipasangkan dengan cowok ganteng yang tajir, anak dari seorang anggota dewan yang juga penyokong dana The Light. Tapi ternyata, suami Tara ini suka main seksnya pakai kekerasan. Salina yang makin dekat dengan Ali karena mengerjakan proyek film dokumenter tentang Ali, makin tahu sisi gelap dari The Light. Ternyata, The Light ini menjadikan wanita-wanita di sana sebagai objek seksualitas saja. The Light juga pernah menghilangkan orang yang mau kabur dari organisasinya. Uang yang beredar di The Light juga tak jelas asal-usulnya. Salina pun memilih untuk melarikan diri, tapi dia nggak mau lari sendirian. Karena kalau dia berhasil kabur, 2 sahabatnya bisa celaka. Dia lalu mengajak 2 sahabatnya itu untuk pergi dari The Light.
Ternyata, kabur dari The Light gak susah amat. Cuma begitu doang, mereka bertiga bisa bebas. Saya kira film ini bakalan seru banget. Ternyata cuma bagus di trailer dan marketingnya saja. Sama seperti The Light yang diceritakan di film jago memoles diri di media sosial. Film A World Without juga begitu. Jarang ada film Indonesia yang dimarketingkan seniat The Light. Mereka sampai buat website The Light yang bikin The Light itu seakan-akan nyata. Mungkin kalau sekarang gak lagi pandemi, film A World Without ini mungkin bakal bikin marketing offline di mall-mall dengan buka pendaftaran anggota The Light. Mungkin saja. Chemistry antar pemainnya juga gak dapet. Yang paling menyita perhatian saya di sini adalah Asmara Abigail, yang sebenarnya agak ketuaan ya, main sebagai remaja usia 16 tahun. Tapi karakter Tara itu cukup bikin saya tersenyum melihat tingkahnya. Habis nonton film ini, bakal timbul banyak pertanyaan. Seperti misalnya, apa yang terjadi sama Hafiz, suaminya Ulfa itu? Terus, kenapa anak Ulfa disebut pembawa wahyu? Karena lahirnya 7 bulan sih. Tapi ya kenapa gitu? Terus, kenapa juga alat absennya tuh canggih? Tapi, name tag di dada masih ditulis pakai kertas dan spidol. Apakah tahun 2030 nanti KTP yang ada chipnya itu masih perlu difotokopi kalau mau urusin itu ya? Film A World Without bisa kamu tonton di Netflix. Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa, bye.